Sengkuni. Sengkuni adalah salah satu tokoh pewayangan yang dikenal sebagai tokoh yang licik. Namun tahukah Anda apa yang menjadi motivasinya? Dan apa yang menyebabkan tokoh ini berbuat sejahat dan selicik itu? Kali ini saya akan membahas sisi lain dan masa lalu tokoh Sengkuni. Cerita berawal dari Pandu yang berhasil memenangkan sayembara di negara Mandura setelah mengalahkan Raden Arasoma. Namun, Raden Gandhara yang menjadi peserta terakhir protes dan meminta kesempatan bertarung kembali. Pandu menerima dengan syarat jika ia menang, Gandhara harus menyerahkan adiknya yaitu Gandhari. Raden Gandhara menyetujuinya dan pertarungan pun dimulai. Pada akhirnya, Pandu tetap memenangkan pertarungan itu. Dengan begitu, Pandu berhak atas Dewi Kunti, Dewi Madrim, dan Dewi Gandhari. Raden Gandhara yang kelak dipanggil Sengkuni. Ia senang karena saudarinya akan dinikahi Pandu orang yang dia idolakan. Namun ternyata Pandu hanya menikahi Dewi Kunti dan Dewi Madrim. Sementara Gandhari dihadiahkan pada kakaknya Prabu Destrarastra. Karena ramalan weton yang tidak cocok, Dewi Gandhari pun harus menikah dulu dengan seekor kambing sebagai syarat. Dan setelah itu, kambing itu harus dibunuh. Mengetahui jika Dewi Gandhari adalah janda kambing, Destrarastra pun marah dan memenjarakan seluruh keluarga Gandhari yang berjumlah 101 orang termasuk kedua orang tuanya dan juga Sengkuni. Dan disinilah dendam itu muncul. Dalam penjara, seluruh keluarganya disiksa. Di dalam penjara, mereka hanya diberi makan 1 butir nasi sehari. Ini seperti membunuh mereka secara perlahan. Mereka juga menerima berbagai siksaan fisik dan mental. Dalam keadaan hancur, keluarga mereka mulai menyusun rencana balas dendam mereka. Harus ada yang hidup di antara mereka. Mereka pun sepakat memilih Sengkuni karena dianggap paling cerdik dan pintar. Secara rela mereka memberikan jatah makan mereka yang hanya 1 butir nasi pada Sengkuni. Dan mereka juga merelakan tubuh mereka dimakan agar Sengkuni tetap hidup. Sesaat sebelum ayahnya meninggal dalam penjara, ayahnya berpesan agar tulang-tulangnya dibuat dadu yang akan digunakan untuk melakukan balas dendam di masa depan. Hingga hanya tersisa Sengkuni dan dia telah dibebaskan dari penjara. Setelah itulah rencananya dijalankan. Dia menggunakan kecerdikan dan kelicikannya untuk mendapatkan yang dia inginkan. Di permainan dadu, hingga terjadinya perang Bharatayuddha. Semua sudah diatur oleh seorang Sengkuni. Namun pada akhirnya, Sengkuni harus meninggal dalam perang. Jadi, bagaimana menurut kalian? Bisa dibilang, Sengkuni adalah Joker versi kisah pewayangan. Sebelum menutup video ini, sedikit pesan dari Hokage keempat yang masih berhubungan dengan kisah ini. Selama masih ada orang yang dicintai di dunia ini, maka perang tidak akan pernah berakhir. Minato namikaze.